Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yulianto, NIM 21011513154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Value Engineering Report dan Recommendation City of Hercules Intermodal Transit Center. Studi Value Engineering ini memberikan gambaran umum tentang proyek dan rekomendasi tertentu yang memberikan manfaat dan keuntungan. Laporan Value Engineering ini merangkum peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh City of Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. Subjek penelitian adalah Hercules Intermodal Transit Center Proyek Tahap 1 yang dilakukan tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Gambaran umum tentang studi Value Engineering ini adalah meninjau kembali proyek ITC Hercules dalam upaya memberikan rekomendasi penghematan biaya yang sejalan dengan tujuan dan sasaran proyek. Proses evaluasi menghasilkan 73 gagasan penghematan biaya untuk dipertimbangkan. Tim Value Engineering mengikuti proses terstruktur fast diagram method yang mengevaluasi dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas menjadi sejumlah 11 rekomendasi yang menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Berikut kesimpulan berkaitan dengan biaya proyek. Selanjutnya, City of Hercules, California mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center, perbaikan rel dan jalan terkait, dan fasilitas tambahan pada lokasi yang berdekatan dengan San Pablo Bay di Contra Costa County. City of Hercules juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Powers Authority untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi, dan juga dengan West Contra Costa Transit Authority untuk menyediakan koneksi layanan bus. Daerah di sekitar lokasi Hercules ITC yang diusulkan sedang dibangun kembali dengan pengembangan perumahan dan bisnis berorientasi transit, dan proyek yang diusulkan akan meningkatkan akses ke publik transit, kereta komuter dan bus lokal untuk penduduk lokal dan wilayah yang lebih besar. Menyediakan akses ke publik transit juga diharapkan mengurangi kemacetan di jalan raya terdekat dan juga jalan arteri lokal. Manfaat dan tujuan Value Engineering ini adalah meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru dan diperluas dengan koneksi intermodal yang akan mendorong menggunakan public transit. Kebutuhan untuk proyek ini didorong oleh penduduk San Francisco Bay Area yang sangat bergantung pada pilihan komuter di seluruh wilayah dan Transbay. Meski sudah menggunakan public transit yang ada layanan transit, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas tetap terus meningkat. Keparahan kemacetan akan terus meningkat di masa depan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di San Francisco Bay Area. Lokasi proyek yang diusulkan merupakan bagian dari Hercules Waterfront District dan terletak di bekas properti Hercules Powder Company di The City of Hercules. Perusahaan bahan peledak menginisiasi penciptaan The City of Hercules pada tahun 1881. Perusahaan ini menyediakan rumah dan asrama bagi pekerja dan berdiri pada tahun 1900. Fasilitas ini digunakan untuk pembuatan bubuk hitam, dinamit, TNT, dan menyediakan produk-produk ini selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1964, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Nama perusahaan diubah menjadi Hercules, berdiri dan berhenti memproduksi bahan peledak. Produksi pupuk ditutup pada tahun 1977, dan banyak fasilitas pabrik dihancurkan. Tanah itu dibeli pada tahun 1979 oleh Hercules Properties dan melakukan perbaikan prosedur selama 1980. Sejak saat itu, pengembangan mixed use komersial, perumahan, dan lingkungan telah terjadi yang saat ini disebut Historic Town Center District, selatan dan timur dari situs Hercules ITC yang diusulkan. Ruang lingkup studi Value Engineering ini adalah yang pertama, misi tim Value Engineering adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki berbagai konsep untuk proyek Hercules ITC
tahap 1. Tim Value Engineering menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja Value Engineering. Tujuan utama untuk studi ini adalah: pertama, melakukan kajian dan analisis menyeluruh atas isu-isu proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin. Kedua, fokus area untuk studi Value Engineering ini adalah Transit Loop Drive termasuk Creekside Park, Railroad, pemisahan tingkat dan penataan kembali sebagian dari track UPRR yang ada, termasuk pembangunan peron kereta api, dinding penahan, jembatan penyeberangan Vergeo Creek, dan relokasi utilitas. Bangunan stasiun 123, Bay Trail, ini termasuk East Bay Park Regional District Trail di sepanjang garis pantai dari Pinole Trail ke Victoria by the Bay. Batasan studi Value Engineering ini adalah: pertama, tetap sesuai catatan kaki Draft Hercules ITC Environmental Impact Report. 2. Desain untuk area peron stasiun, pusat kereta api atau ferry, lalu lalang pejalan kaki, dan koneksi ke ferry adalah pada tahap 60% desain. Desain baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria Waterfront Warehouse Initiative. 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan peron pusat hampir selesai. Konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut: rencana meluruskan dan restorasi Refugio Creek, John Muir Parkway tahap 2, dan desain Bayfront Bridge, dan fasilitas bus dan akses melalui Transit Loop Drive atau Bridge. Akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail, dan koneksi melalui John Muir Parkway, San Pablo Avenue, Sycamore ke Ridge Trail menjadi komponen utama proyek. Standar LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, tergabung di seluruh ITC dan pembangunan di sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin di peron pusat dan panel surya di tengah struktur atap peron. Konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010. Isu proyek atau pengamatan kunjungan lapangan. Hari pertama dari studi ini termasuk pertemuan dengan para pemangku kepentingan proyek dan kunjungan lapangan. Berikut ringkasan isu-isu proyek utama. Rencana untuk gedung plaza atau kafe di blok 1, lokasi akses ke stasiun sedang dalam pembahasan tahap 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari blok 1 di blok I di blok C, berdekatan ke fasilitas ITC. Banyak tanah untuk dipindahkan, yang berarti biaya tambahan semakin banyak. Sinyal rel kereta api bisa bertentangan dengan shoe fly atau jembatan sementara. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang berlebihan. Lebih banyak lengkungan trek daripada yang diamati pada peta bisa menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api. Pentingnya menghubungkan Bay Trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway untuk menggunakan rute pengangkutan. Relokasi saluran gas tampaknya merupakan blok jalan besar. Apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah? Akses melintas rel kereta api untuk membangun paku tanah. Analisis proyek. Setelah kunjungan lapangan, tim Value Engineering meninjau berbagai sumber daya dan berkumpul untuk mengidentifikasikan elemen proyek. 3 alat analisis yang digunakan untuk menganalisis ini adalah: yang pertama, model biaya. Ketua tim Value Engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model biaya digunakan untuk memandu tim Value Engineering selama studi Value Engineering. Analisis fungsional. Hasil fungsi analisis dalam tampilan yang unik dari proyek penelitian. Ini mengubah unsur-unsur proyek menjadi fungsi yang bergerak. Value Engineering tim mental jauh dari desain asli dan membawanya menuju konsep fungsional proyek. Diagram phase. Mengatur fungsi dalam urutan logis. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan perpindahan orang sebagai fungsi dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk kereta akses transit, menyediakan konektivitas, panduan orang, dan
memberi penampungan. Ini disediakan value engineering team dengan pemahaman tentang dasar pemikiran, desain proyek, dan yang berfungsi menawarkan kesempatan terbaik untuk biaya dan peningkatan kerja. Berikut rekomendasi value engineering yang telah dihasilkan. Yang pertama adalah penataan kembali jalur kereta api. Fungsi utamanya yaitu menata kembali jalur kereta api dan menghilangkan shoe fly atau jalur sementara. Konsep aslinya yaitu membangun jalur ganda sementara, lalu mengalihkan lalu lintas kereta api ke jalur sementara, lalu membangun jembatan kereta api yang baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Sedangkan konsep rekomendasinya adalah merekomendasikan bahwa Union Pacific Railroad membangun jembatan baru di bawah lalu lintas menggunakan tenaga sendiri. Setelah jembatan baru dipasang, jalur MT3 yang baru dibangun di alignment akhir. Keuntungan rekomendasi ini adalah mengurangi mobilisasi proyek melintasi jalur utama langsung, menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, memungkinkan alternatif penghematan biaya lainnya, mengurangi penjadwalan jembatan dari 3 fase menjadi 1 fase, menghilangkan dukungan jembatan sementara. Kontraktor dapat membangun jembatan MT3 yang baru independen dari pekerjaan jembatan UPRR, memberikan manfaat tambahan untuk UPRR dan CCGBE, dan mengurangi dampak stasiun pemberhentian terhadap koridor utama. Kekurangannya, membutuhkan UPRR untuk menyetujui membangun jembatan kereta api dengan personilnya sendiri. Kendala jadwal potensial, membatasi area kerja dan kelonggaran saat membangun stasiun 3. Jembatan stasiun kedua harus diatur di atas trek MT1 dan MT2. Dari rekomendasi ini dihasilkan penghematan sebesar 0,5 million atau 0,5 juta. Terus yang kedua, rekomendasi yang kedua yaitu isi dinding penahan. Fungsinya penahan tanah. Konsep asli yaitu tiang panjang yang didukung dinding penahan menopang area proyek bayfront. Rekomendasinya peningkatan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, mempermudah konstruksi, menghilangkan tiang panjang, kemungkinan bisa lebih cocok dengan estetika yang diunggulkan proyek. Kekurangannya, potensi terganggu dengan relokasi jalur pipa, membutuhkan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Dan ringkasan biaya untuk rekomendasi ini adalah dari konsep awal 11,57 juta menjadi 3,28 juta. Berarti menghasilkan penghematan sebesar 10,03 juta. Markup 1,21 juta. Yang ketiga yaitu dinding pendek di sepanjang promenade. Fungsi sebagai penghubung. Promenade yang luas antara Transit Loop Drive untuk mengakomodasi pemuatan atau pembongkaran lalu lintas by trail dan trotoar yang berkelok-kelok. Rekomendasinya menurunkan lebar dengan mengubah kelandaian di bagian atas menjadi kemiringan atau dengan memiliki perbedaan tingkat antara promenade dan jalur EBRP dengan kemiringan tertentu. Keuntungannya mengurangi biaya, menyederhanakan dinding, menambahkan peluang untuk lebih banyak vegetasi, memisahkan jalur kereta dari promenade. Kekurangannya mengurangi lebar promenade, membuat ruang pertemuan menjadi longgar, tantangan di drainase, kemungkinan masalah dengan pemisahan kelandaian, kemungkinan membutuhkan jalan ADA tambahan, dan kemungkinan memiliki konflik landai dengan transit loop dan jembatan. Ringkasan biayanya dari awal lihat 60% perkiraan biaya dan rekomendasi
80,743 dan 33,943 yang menghasilkan penghematan sebesar 0,04 juta markup 1,21. Rekomendasi nomor 4 yaitu peron utama. Fungsinya akses kereta api. Konsep aslinya, platform ini terdiri dari lempengan beton tebal 10 inci berukuran 35 kaki case di tempat yang didukung pada lantai beton berukuran 2-6 dengan lebar 1-8 yang berjarak 20 kaki dan bervariasi tergantung pada bangunan fondasi framing. Setiap balok didukung oleh dua tumpuan HP 14x117. Konsep rekomendasinya, gunakan beton tulangan atau beton pracetak 10 inci pasca tegang dengan penutup pada 2 tingkat balok untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan retak. Keuntungannya, konstruksi lebih cepat, mengurangi pekerja, meningkatkan kontrol kualitas permukaan beton, fleksibilitas precast beton di tempat atau pabrik, konsep estetika tidak terbatas, menghilangkan lapisan. Kekurangannya, penyelesaian yang lebih lama. Konsep awal ini membutuhkan biaya sebesar 1,37 juta dan rekomendasinya membutuhkan biaya 0,87 juta yang berarti menghemat sebesar 0,6 juta. Rekomendasi nomor 5 yaitu meninjau kembali pagar pejalan kaki. Fungsi utamanya akses ke peron. Konsep aslinya, pagar pembatas 42 tinggi setengah panel kaca tempered dalam 1,5 kali setengah galvalum tiang baja atau rangka temik cap dengan handrail tabung stainless steel. Konsep rekomendasinya ada 2, yaitu opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pengaman kabel baja tinggi 42, kabel baja secara horizontal pada 3 OC dalam 1,5 kali setengah galvalum steel bar post atau frame cat pneumatic dengan handrail tabung stainless steel. Opsi B, pada tepi tanjakan di luar, lebarkan ram untuk menghilangkan celah antara tepi tanjakan dan struktur. Hilangkan kaca atau pagar baja stainless 42, jaga tabung stainless steel 1,5 diameter handrail, lebar ram tidak berubah, celah ram melebar di tepi interior ram, koordinasi dengan ID nomor 22 untuk struktural, pagar pembatas tetap di antar muka tingkat ram, jembatan, dan interior tepi ram. Keuntungannya, mengurangi biaya, menghilangkan kebutuhan pagar pembatas di beberapa area, mempermudah pemasangan. Kekurangannya, mungkin memiliki implikasi estetika jika arsitek mencari struktur ram yang mengambang atau melihat bagian dari sejarah persetujuan desain. Memiliki implikasi detail yang rumit di mana struktur kemiringan lereng antar muka dengan bata akan meningkatkan kompleksitas dengan pembersihan dan reglazing jendela. Ringkasan biayanya, konsep awal membutuhkan biaya sebesar 0,89 juta dengan rekomendasi sebesar 0,5 juta, yaitu rekomendasi opsi B yang menghasilkan penghematan sebesar 0,48 juta. Rekomendasi nomor 6, mengurangi jumlah turbin angin. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep asli menggunakan 12 turbin angin di platform. Rekomendasinya ada 2. Yang A menggunakan 10 turbin angin dan B menggunakan 8 turbin angin. Keuntungannya sudah pasti mengurangi biaya. Namun memiliki kekurangan, yaitu menurunkan total pembangkit energi alternatif, tetapi tidak begitu signifikan. Konsep awalnya membutuhkan biaya 0,39 juta dengan rekomendasi 0,26 juta, yaitu opsi B, menghasilkan penghematan sebesar 0,16 juta. Rekomendasi nomor 7, konstruksi brace frame pada stasiun. Fungsinya, desain brace frame dapat menggabungkan di mana bracing secara visual tidak mengganggu dan dapat meningkatkan ketahanan terhadap beban alat.
lateral. Konsep aslinya menggunakan struktur rangka penahan momen untuk menahan gaya lateral. Rekomendasinya menggunakan brace frame pada struktur rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan brace frame akan memungkinkan rangka untuk dirakit dan diangkat ke lokasi perpotongan untuk mempercepat pekerjaan konstruksi. Keuntungan rekomendasi ini adalah pekerjaan jadi lebih cepat, dampak pekerjaan terhadap jalur kereta lebih sedikit, dan pekerjaan las lebih murah. Kekurangannya, penambahan sambungan membutuhkan perakitan elemen struktur yang lebih cepat, berpotensi menutup akses jalur, dan mengubah kesan arsitektur pada bangunan. Biaya original konsep membutuhkan uang sebesar 1,84 juta dolar dan rekomendasinya membutuhkan 1,55 juta. Berarti menghasilkan penghematan sebesar 0,29 juta kali 1,24 markup menjadi 0,36 juta. Rekomendasi nomor 8 yaitu pengekang pagar pembatas. Fungsinya menata kembali jalur kereta api. Konsep aslinya tidak disediakan. Konsep rekomendasi memasang pagar pembatas melalui area peron stasiun. Keuntungannya mengurangi potensi penggelinciran kereta di stasiun. Kekurangannya menambah biaya proyek. Konsep aslinya jelas tidak memiliki biaya karena tidak ada konsep asli disediakan. Terus konsep rekomendasinya membutuhkan biaya sebesar 0,09 juta. Selanjutnya rekomendasi nomor 9 yaitu fasilitas promenade atau taman. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep aslinya paving promenade terdiri dari paving block dan atau beton. Bangku promenade dan dinding penahan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabot pada taman berfungsi sebagai tempat duduk, wadah sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pohon. Konsep rekomendasinya menggunakan cetakan beton berwarna untuk menggambarkan promenade yang akan mempertahankan estetika dan meningkatkan penggunaannya. Menggunakan bambu dari beton bertulang dan tanaman pada dinding dengan penutup. Menyediakan perabotan alternatif untuk meningkatkan estetika dan kinerja serta mengurangi biaya. Keuntungannya, menyediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk pengguna promenade termasuk pengendara sepeda. Mengurangi biaya dan mengurangi biaya perawatan. Konsep aslinya membutuhkan biaya sebesar 0,95 juta. Konsep rekomendasinya cuma 0,57 juta. Berarti memiliki saving sebesar 0,8 juta kali 1,21 markup menjadi 0,46 juta. Selanjutnya rekomendasi nomor 10 yaitu menghilangkan basement. Konsep aslinya untuk mengakomodasi desain awal dinding penahan di bangunan stasiun 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Biaya yang terkait dengan urutan konstruksi sebuah bangunan memungkinkan untuk penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan ruang. Konsep rekomendasi menggabungkan dengan rekomendasi value engineering ke-1 dan kedua sebelumnya untuk menyederhanakan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengurukan untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Keuntungannya mengurangi biaya, pengerjaan lebih cepat, dan dinding cocok dengan dinding penahan lainnya. Kekurangannya, hilangnya fungsi atau fleksibilitas bangunan. Konsep asli ini membutuhkan biaya sebesar 0,8 juta, sedangkan rekomendasinya cuma membutuhkan 0,46 juta. Dengan total penghematan setelah di markup sebesar 0,41 juta. Yang terakhir rekomendasi nomor 11 yaitu item lanskap dan lain-lain. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep aslinya semak atau ground cover 35.710 SF. Tiap SF-nya sebesar $6. Organic mulch 197 CY. Setiap satuannya sebesar $100.
dan rekomendasinya menggunakan semak ground cover dengan jumlah yang sama 35.710 SF, namun dengan harga satuan seharga $3. Terus organic mulch 197 CY, harga satuannya $45. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.